Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bukti audit. Kemarin kalian sudah presentasi mengenai bukti audit, jadi hari ini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai apa sih yang dinamakan bukti audit dan bagaimana cara memperoleh bukti audit yang baik dan benar. Baiklah, menurut ISA 500, audit evidence atau yang biasa disebut dengan bukti audit menegaskan bahwa tujuan auditor di sini ialah merancang dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa sehingga auditor dalam hal ini mereka mampu untuk mencatat ataupun menyimpulkan suatu kesimpulan yang memadai dan pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar pemberian suatu opini audit. Kemudian, jadi proses audit yang dilaksanakan oleh auditor dalam hal ini adalah proses menghimpun suatu bukti audit agar auditor dapat menyimpulkan apakah laporan keuangan yang diauditnya itu bebas dari salah saji atau justru mengandung suatu salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh suatu kekeliruan ataupun suatu bentuk manipulasi sehingga ia dapat merumuskan suatu opini audit itu dengan tepat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai appropriateness of audit evidence ataupun ketepatan bukti audit. Jadi ukuran mutu atau kualitas suatu bukti audit ukuran kualitas dari suatu bukti. Jadi diperlukan suatu kualitas dalam menentukan bukti audit, yaitu ditunjukkan dengan apa sih? Ditunjukkan oleh relevansi ataupun relevance dan juga keandalan ataupun reliability dalam mendukung suatu kesimpulan yang akan menjadi opini dari auditor. Jadi bukti audit ini sangat penting sekali yang nantinya akan menjadi final dari suatu opini auditor. Kemudian relevansi bukti audit. Jadi relevansi ini berhubungan secara logis dengan ataupun berdampak terhadap suatu tujuan prosedur audit. Jadi dalam hal tertentu dengan asersi ataupun assumption yang dipertimbangkan, relevansi dari informasi yang digunakan adalah sebagai bukti audit bias dipengaruhi oleh arah pengujian ataupun direction of testing. Jadi contoh, jika tujuan prosedur audit adalah menguji adanya overstatement ataupun salah saji yang terlalu tinggi, maka dalam hal ini pengujian utang dagang yang tercatat merupakan prosedur audit yang relevan. Jadi dalam hal ini relevansi suatu bukti audit kita harus bisa menghubungkan secara logis dengan tujuan prosedur audit dan juga dengan asersi yang perlu dipertimbangkan. Jadi nanti asersi akan saya jelaskan di konten selanjutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bukti audit terlebih dahulu. Kemudian jika tujuan prosedur audit adalah menguji adanya understatement ataupun salah saji yang terlalu rendah, maka dalam hal ini pengujian utang dagang yang tercatat tidaklah relevan. Jadi menguji pembayaran sesudah tanggal laporan, posisi keuangan ataupun subsequent disbursement ataupun invoice yang belum dibayar rekening dari termasuk supplier dan lain sebagainya. Jadi dari laporan penerimaan barang yang tidak cocok mungkin relevan Jadi ini apabila kita menguji suatu understatement ataupun salah saji yang terlalu rendah. Kemudian serangkaian dari prosedur audit ini mungkin akan menghasilkan bukti audit yang relevan pada suatu asersi tertentu tetapi tidak untuk asersi lain. Jadi contoh inspeksi dokumen Contoh lain bukti audit tentang eksistensi persediaan barang bukanlah pengganti bukti audit tentang penilaian terhadap persediaan barang dagang tersebut. Kemudian ada lagi uji pengendalian atau istilahnya adalah test of control jadi dirancang untuk mengevaluasi bagaimana berfungsinya pengendalian ataupun mencegah atau istilahnya adalah preventing ataupun mendeteksi ataupun detecting untuk memperbaiki correcting salah saji yang material di tingkat asersi. Jadi kemarin materialitas sudah saya jelaskan mengenai bagaimana kita menguji laporan keuangan ataupun tingkat materialitas pada overall materiality ataupun dalam hal ini adalah specific materiality. Jadi kalau kita seluruh laporan keuangan jadi seluruh asersi itu banyak sekali. Jadi dari asersi keberadaan, asersi misalnya occurrence ataupun valuation dan lain sebagainya. Jadi ini secara overall laporan keuangan, tetapi pada setiap tingkat asersi ataupun specific materiality itu untuk
menguji ya salah saji material di tingkat suatu asersi. Maka dari itu ya auditor perlu untuk merancang ya uji pengendalian ya. Jadi auditor harus mampu mengidentifikasi suatu kondisi ataupun sifat ciri tertentu, atribut yang mengindikasikan berfungsinya suatu pengendalian ya, dan kondisi penyimpangan ataupun deviation condition. Jadi auditor harus bertindak secara preventif kalau misalnya terjadi hal-hal yang di luar kendali oleh auditor yang mengindikasikan tidak berfungsinya ya suatu pengendalian, atau ada tidaknya kondisi-kondisi inilah yang nantinya akan diuji oleh auditor ya. Jadi kita harus bisa mempertimbangkan ya. Jadi kita harus preventing ya, detecting, memperbaiki ya pada salah saji yang material di tingkat suatu asersi ya. Jadi dalam hal ini ya istilahnya tindakan yang preventif ini ya, misalnya ada suatu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan auditor ataupun istilahnya adalah deviation condition. Baiklah, jadi nanti ada juga yang namanya prosedur substantif ataupun substantif prosedur. Biasanya prosedur substantif ini ya berkaitan dengan kita menguji akun-akun yang bersifat moneter ya. Apapun akun yang bersifat moneter itu dinamakan dengan prosedur substantif ya. Jadi dirancang untuk mendeteksi salah saji material ya di tingkat asersi. Prosedur ini meliputi apa saja prosedur substantif ini? Ada uji rincian ya, yang pertama adalah test of details, kemudian prosedur analytical substantif ataupun substantif analytical prosedur lah. Inilah langkah-langkah dalam menentukan suatu prosedur substantif. Lah, kemudian ya audit eviden ini informasi yang digunakan auditor untuk menarik kesimpulan ya menjadi dasar pemberian opini auditnya. Ya, jadi bukti audit meliputi informasi yang terdapat dalam suatu catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan dan informasi lain yang dalam hal ini adalah di luar catatan akuntansi. Kemudian ya, kita juga bisa menggunakan manajemen ekspor ya ataupun orang ataupun organisasi yang memiliki keahlian dalam suatu bidang di luar bidang accounting ataupun audit ya. Ini sudah pernah saya jelaskan pertama kali ya dulu ya mengenai manajemen ekspor. Jadi merupakan ahli spesialis yang dalam hal ini walaupun dia bukan dari orang akuntansi ya, ataupun tetapi dia memiliki keahlian lain. Misalnya kita mengaudit ya, mengaudit perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan. Tentunya kalau auditor ya tidak menguasai masalah kandungan mineral dan lain sebagainya, maka dia bisa menyewa suatu manajemen ekspor yang nantinya akan ya menguji bagaimana kandungan mineral yang nantinya akan dicocokkan oleh apa? Oleh aset-aset yang berkaitan dengan akuntansi. Nah inilah ya, keahlian tersebut digunakan entitas untuk membantunya dalam menyiapkan suatu laporan keuangan. Contoh misalnya keahlian di bidang aktuari ya, kemudian menentukan nilai wajar gedung ya, pabrik tanah, kemudian lagi pertambangan ya tadi ya, misalnya cadangan minyak bumi. Keahlian menyusun suatu model matematika ya, misalnya untuk menentukan nilai wajar dari suatu saham ataupun surat berharga. Nah ini sangat penting ya auditor untuk bisa menyewa suatu manajemen ekspor. Kemudian kecukupan bukti audit ya atau sufficiency of audit evidence. Jadi di sini adalah ya ukuran kuantitas suatu bukti audit, berapa banyak bukti audit yang dibutuhkan. Nah ini sangat penting sekali bagaimana seorang auditor ini ya dia itu bagaimana sih kecukupan bukti auditnya untuk dia bisa merumuskan suatu opini audit. Penilaian audit ini terhadap resiko salah saji yang material ya, kemudian mutu dari bukti audit itu sendiri, dan juga dalam hal ini yang perlu digarisbawahi ya, berarti semakin tinggi mutu dari suatu bukti, semakin sedikit bukti yang diperlukan ya. Namun tidak ada gunanya mengumpulkan sebanyak-banyaknya bukti jika mutu dari bukti itu rendah. Jadi kita harus memperhatikan secara kualitas ya, tetapi tidak secara kuantitas. Jadi semakin tinggi mutu dari suatu bukti, maka kita tidak memerlukan bukti audit yang terlalu banyak. Kewajiban auditor dalam memperoleh suatu bukti audit ya. Jadi bukti audit ini harus cukup dan tepat ya. Kemudian sampling untuk memperoleh suatu bukti audit. Kemudian prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dan juga memilih item untuk memperoleh suatu bukti audit. Ini yang perlu diperhatikan dalam suatu kewajiban auditor dalam menentukan bukti audit. Nah inilah
Kalau kita ingin menemukan suatu bukti audit yang tepat ataupun dalam hal ini mempunyai kualitas dan tidak hanya memperhatikan secara kuantitas saja, maka kita memerlukan suatu prosedur audit untuk memperoleh suatu bukti audit. Apa saja yang kita butuhkan ya? Kemarin sudah dijelaskan ya oleh teman kalian ya bagaimana prosedur audit untuk memperoleh suatu bukti audit. Jadi dalam hal ini kita memerlukan yang satu apa? Yang pertama kali adalah inspeksi ya ataupun inspeksi. Inspeksi ini di dalam ISA 500 ya menjelaskan bahwa istilah inspeksi ini ada dalam dua makna, yaitu pemeriksaan catatan ataupun dokumen baik internal maupun eksternal, baik itu dalam bentuk kertas ya, elektronik ya kalau kita mengaudit sistem informasi, kemudian ataupun media-media lain. Kemudian ya, yang mencakup dari inspeksi lagi adalah pemeriksaan fisik suatu aset. Nah, ini juga sangat penting. Jadi auditor dalam hal ini harus terjun ke lapangan untuk memeriksa fisik suatu aset itu seperti apa. Kemudian inspeksi lagi ya terhadap catatan ataupun dokumen yang memberikan bukti audit dengan berbagai tingkat keandalan ya, tergantung pada sifat dan sumber catatan ataupun dokumen. Dalam hal catatan ataupun dokumen internal ya tergantung efektif pengendalian atas pembuatan catatan ataupun dokumen tersebut. Jadi dalam hal ini perlu juga diperhatikan pengendalian internal yang digunakan oleh perusahaan dalam dia membuat suatu catatan ataupun dokumen tersebut. Jadi biar tahu apakah dalam hal ini pembuatan catatan ya ataupun bukti-bukti suatu misalnya bukti kwitansi ataupun dokumen tersebut itu memiliki keabsahan atau tidak, sah atau tidak. Nah, ini perlu sekali diperlakukan suatu pengendalian internal ya. Jadi jelas ya mengenai inspeksi. Jadi inspeksi ini mencakup ya ada pemeriksaan catatan ataupun dokumen ya, kemudian memeriksa fisik suatu aset dan juga inspeksi terhadap catatan suatu dokumen ya dengan memerlukan suatu pengendalian internal yang ada di dalamnya. Kemudian ada lagi observation ya. Jadi yang pertama tadi adalah inspection ya, yang kedua adalah observation. Kemudian dalam hal ini observation atau dalam istilahnya adalah pengamatan. Jadi seorang auditor harus mampu mengamati ya, tidak lain dari melihat suatu prosedur ataupun suatu proses ya yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kita harus memang terjun ke lapangan ya, kita mengobservasi apakah memang betul ya sesuatu itu terjadi ya. Misalnya auditor mengamati ya mengenai perhitungan persediaan yang dilakukan oleh karyawan ataupun auditor ya mengamati pelaksanaan kegiatan pengendalian tertentu. Nah, ini sangat penting sekali ya kita melakukan suatu observation. Selanjutnya adalah external confirmation. Jadi yang pertama tadi adalah inspeksi ya, yang kedua adalah observation, yang ketiga adalah external konfirmasi ataupun konfirmasi kepada pihak eksternal. Nah, ini sangat penting. Konfirmasi eksternal dalam hal ini adalah bukti audit berupa tanggapan tertulis secara langsung ataupun direct written response yang diperoleh auditor atas permintaannya dari pihak ketiga ataupun pihak pemberi konfirmasi ataupun confirming party dalam suatu bentuk kertas, elektronik ataupun media lainnya ya. Ini harus ada konfirmasi eksternal perusahaan. Contohnya auditor harus bisa memberikan ya maksud saya dalam hal ini auditor bisa memberikan suatu konfirmasi kepada pihak eksternal, contohnya adalah rekanan ya, rekanan perusahaan. Apa betul ya misalnya perusahaan melakukan penjualan misalnya sebesar 100 juta. Dia menjual kepada siapa? Misalnya menjual kepada pihak rekanan ataupun perusahaan misalnya PTA. Lah, ini misalnya kita mengkonfirmasi perusahaan yang kita audit ya. Kita tidak hanya terus percaya begitu saja, maka kita harus melakukan yang namanya external confirmation ya. Jadi pihak rekanannya kita hubungi, benar tidak? Misalnya dalam hal ini ada penjualan sebesar 100 juta lah. Ini harus dibuktikan dengan direct written response ya. Jadi ada berupa tanggapan ya tertulis dari pihak luar ya ataupun external confirmation dalam catatan secara tertulis. Sudah jelas ya? Kemudian dalam hal ini ada lagi yang namanya recalculation ataupun perhitungan kembali. Jadi dalam hal ini auditor perlu melakukan perhitungan kembali yaitu mengecek akurasi ataupun tingkat ketelitian matematik ya dalam catatan ataupun dokumen ya. Bisa juga dengan perhitungan kembali yang dilakukan secara manual ataupun secara elektronik. Kemudian satu lagi ya itu
ada lagi yang namanya reperformance ataupun lakukan kembali ya. Jadi mereka akan mengecek ulang lagi auditor ya. Auditor melakukan kembali secara independen prosedur ataupun pengendalian yang telah atau seharusnya sudah dikerjakan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal di entitas yang bersangkutan. Jadi setelah kita melakukan berbagai macam inspeksi, kemudian observasi, recalculation ya, terus kemudian kita melakukan pengamatan ya, maka dia harus lagi melakukan yang namanya reperformance ataupun melakukan kembali ya. Jadi agar apa? Agar ini merupakan suatu sistem pengendalian internal di suatu entitas yang bersangkutan. Kemudian satu lagi ada yang namanya analitik prosedur ya. Ingat, prosedur analitik. Kalau kita tadi berbicara mengenai prosedur substantif adalah kita menguji laporan keuangan yang bersifat moneter ya. Kalau analytical procedure adalah kita membandingkan ya, membandingkan dari suatu data keuangan ataupun data non keuangan. Nah, ini kita melakukan yang namanya prosedur analitik ya. Ini penting sekali dilakukan oleh auditor dalam melakukan analytical procedure. Jadi prosedur analytical ini meliputi evaluasi atas informasi keuangan dengan menganalisis ya hubungan nalar ya, ataupun analysis of plausible relationship ya antara data keuangan dan data non keuangan. Kemudian prosedur analytical ini juga meliputi penelitian yang lebih mendalam atau istilahnya adalah investigation ya. Juga jika perlu untuk mengidentifikasi fluktuasi ataupun keterkaitan yang tidak konsisten dengan informasi yang relevan lainnya ataupun yang berbeda dari yang diharapkan ataupun dalam hal ini adalah expected value dalam jumlah yang signifikan. Kemudian ada lagi yang namanya inquiry ataupun bertanya ya. Jadi memang prosedur untuk menentukan suatu bukti audit ini sangat banyak sekali dan ini saling berhubungan satu sama lain. Jadi, untuk apa sih tujuannya ya? Agar mendapatkan bukti audit yang sangat berkualitas. Inquiry ataupun bertanya ya. Kemudian di sini yaitu mencari informasi dari orang yang mengetahui masalahnya ya, baik dari masalah keuangan atau masalah non keuangan, dari orang di dalam ataupun di luar suatu entitas. Nah, ini dinamakan dengan inquiry ataupun bertanya. Kemudian ya, tanggapan atas inquiry dapat memberikan informasi yang sebelumnya tidak dimiliki oleh auditor untuk ya mendukung bukti audit yang sudah ada ataupun kolaboratif audit eviden ya. Ataupun sebaliknya, tanggapan memberikan informasi yang berbeda secara signifikan dari informasi yang lain yang sudah diperoleh auditor ya. Kemudian ya IAI ya, maksud saya IAP ya, Institut Akuntan Publik Indonesia mendefinisikan pengendalian intern ya. Jadi dalam hal ini pengendalian intern ini sangat penting ya. Untuk apa sih? Yang pertama adalah keandalan pelaporan keuangan. Yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku ya. Jadi saya rasa sudah jelas ya mengenai bukti audit ataupun audit eviden, bagaimana cara memperoleh bukti audit itu seperti apa ya. Saya rasa cukup ya. Saya akan melanjutkan lagi dengan materi selanjutnya mengenai asersi. Baiklah, saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.